Tentu Summa ada yatazawaj birajulin jamil walau dzurriyyah hadhihi bintul mayyit bintul wa ada ibnu binti wa bintu binti. Nah, dalam hukum waris Islam ibnu binti itu masuk kelompok yang dengan dalil arkam. Dalil arkam. Ayatnya wa ulul arhami ba'dhum awla ba'din bi kitabillah. Ibnu binti itu waris masuk kelompok dalil arkam. Paham ya? Nah, di sini laki-laki terus itu menjadi 4 kelompok. Paham ya? Nah, 4 kelompok. 4 kelompok. Itu nanti kita pada pembahasannya di halaman berapa? Ya. Al-awwal judulnya maratibul maratah. Maratibul maratah. Tingkatan ahli waris. Awalan zawil furud atau ashabul furud. Zawil furud atau ashabul furud. Ashabul furud yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan bagian pasti. Bagian pasti itu mana? Nah, bagian pasti itu namanya al-furud al-muqaddaro fil Quran wal hadis. Nah, nisbun, rukun, tumun, absolutani, turut, sudut. Wah, itu sama furud bagian pasti. Bagian pasti. Iki oleh wali stok itu oleh piro? Setengah itu kan pasti. Kalau nggak setengah, seperempat. Nah, orangnya namanya ashabul furud. Ini disebut apa? Furud. Bagian pasti. Bagian yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu namanya furud. Al-furud al-muqaddaro fil Quran. Sita. Wa ya'an nisfu ar-rubu at-tumun at-sulutan at-sulus as-sudus. Wa ada ilmu hisab matematika ini. Paham ya? Nisfun nisfi ar-rubu wa nisfur rubu at-tumun. Paham ya? Separuhnya seperempat. Atau saya bantu di sini. 1/8 tambah 1/8 seperempat. 1/4 tambah 1/4 setengah tambah setengah 1. Nah itu nanti kamu pahami. Kalau lebih dari 1 itu nanti namanya terjadi aul. Kalau kurang dari 1 berarti ada genggaman itu namanya roh, masalah roh. Paham ya? Ini 1 ini. Sultan 2/3. Tahu ada 2/3 kan ya? 2/3. Ya, separuhnya adalah 1/3. Separuh 1/3 adalah 1/6. Dobelnya 1/6. 1/3. Dobelnya 1/3. Berarti ini disebut di sini semua. Makanya judulnya Al-Furud al-Muqaddaro fil Quran. Orangnya juga disebut. Siapa yang dapat ini sudah disebut ini.
Siapa yang dapat ini? Siapa yang dapat ini? Orangnya namanya Ashabul furud. Paham ya? Masya Allah. Baik. Asani Asoba. waris asoba yaitu keluarganya mayit, tapi dia tidak ditetapkan, tidak ditentukan bagiannya. Tidak ditentukan bagiannya. Waris asoba. Contohnya ibnun, dapat berapa? Nggak ada ketentuan. Berbeda dengan bintun. Bintun itu kalau nggak dapat setengah, mungkin 23. Nah itu. Nah ibnun nggak ditentukan oleh Allah. Namanya waris Asoba. Ya. Jadi ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan itu namanya apa? Asoba. Waris asoba. Contohnya ibnun atau akun syakik. Akun syakik, tahu akun syakik? Akun syakik ini orang meninggal punya saudara. Taruhlah ini orang meninggal ya, punya saudaranya Ahmad dan yang meninggal ini saudara sekandung. Namanya akun syakik, sebapak dan seibu. Paham ya? Dia punya saudara namanya Ibrahim dengan ini seayah lain ibu. Itu nanti disebut akun li'ab. Akun yang meninggal ini punya saudara namanya taruhlah Ali dengan ini seibu lain bapak. Itu namanya akun li'um. Jadi ada akun li'ab itu disebut juga akun syakik. Akun li'ab, jadi saudara yang tiga. Akun syakik atau li'ab, akun li'ab, akun li'um. Tentu saja kalau perempuan ukhtun syakikoh, ukhtun li'ab, ukhtun li'um. Nah, itu di sini semua saya terangkan. Ini menerangkan bagiannya siapa, ini menerangkan bagiannya siapa, ini menerangkan bagiannya siapa. Paham ya? Supaya kenal dulu ini. Jadi saudara mayit tentu yang laki akun, yang perempuan ukhtun. Paham ya? Paham. Ada li'ab bawait, ada li'ab, ada li'um. Nah, mayit ini punya orang tua, betul nggak? Artinya ketika ini meninggal, bapak ibunya masih hidup. Bapak ibunya masih hidup. Nah, ini abun namanya ini. Ya, kan? Abun umun. Bahkan kakeknya masih hidup. Oh. Ya. Buyut. Makanya. Ya. Bisa jadi. Nah, ini namanya Abu Abin. Abu Abin. Di kitab-kitab disebut Jaddun Sahih. Nah ini Ummu Abin. Itu namanya nenek dari jalur ayah. Ummul Ab. Ya. Nah, ini Abu Umin, kakek dari ibunya. Paham ya? Lah ini sama ini tadi kasusnya sama ini. Nah ini itu di kitab Baroket itu Jadul Masjid. Itu juga masuk kelompok dari Nah ini Ummu Umin. Jadi dalam hukum waris itu ada dua. Ada dari jalur ibu, Umin namanya. Ada dari jalur ayah, namanya Ummu Abin. Ummu Abin.
Ini kan semua akan dibahas di bawah. Paham ya? Paham. Ini ada orang meninggal. Ini disebut apa? Ini cucu dari anak laki-laki. Itu masih warisan. Ini itu masuk kelompok dari Zawil Arham dapat enggak? Dapat, tapi ketika yang disebut waris sini nggak ada. Kalau ini masih dengan ini masih ada terhalang, maksud. Paham ya? Asalif yang disebut dengan ashabur rot. Ashabur tidak ada dengan disatakan ashabur yang korban ini baru Dawin ada dengan sebentar ini dulu. Nah, ini surat An-Nisa ini menerangkan bagiannya ini sama ini, bawahnya mayit dan asalnya mayit. Istilah dalam Arab ini namanya farqul mayit, ini namanya aslul mayit. Asal, paham ya? Farqul kan apa? Ini bahasa istilah. Jadi anak cucunya mayit itu disebut farqul mayit. Bukurin, paham ya? Itu diterangkan di sini. Paham? Nah, sedangkan surat An-Nisa ayat 12 ini menerangkan siapa? Nah, menerangkan bagiannya pasangan. Pak? Pasangan. Itu pasangan. Nah, kalau yang meninggal ini laki-laki punya istri itu enggak? Istri dari yang meninggal dapat berapa? Kalau yang meninggal perempuan berarti punya suami. Nah, bagiannya suami dan atau istri itu diterangkan di sini. Dari walakum nisma tarajulakum illam yakul lahunna waladun. Ya. Nah, tadi saya ulang sekali di sini lagi supaya paham betul ya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah di tafsirannya itu Allah memerintahkan atau Allah mensyariatkan kepada kamu, yaitu warisan yang diterima oleh auladikum, oleh anak-anak kamu semua. Nah, tafsirannya aulad itu jamak dari walad. Waladun itu kalau dalam bahasa muhadats anak laki-laki. Tapi di ayat ini tidak hanya laki-laki, mencakup laki dan perempuan. Tidak hanya anak, tapi juga cucu. Jadi al-walad fi hadhil ayat yashmal al-ibn wal bint, ad-dzukur wal inath, kama yashmal abna'ahu atau hafid wa asbab wa ma'asbab. Terus jadi gini, yang menjadi pedoman selama kemayit itu tidak diselingi perempuan itu masih warisan dan kalau laki-laki namanya asokan, kalau perempuan daun urutan. Selama tidak, paham ya? Ini karena ini Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ali bin Utsman bin ini masih warisan
Apakah semua dapat? Ya tidak. Tentu yang dapat yang dekat ini. Yang dekat menghalangi yang jauh. Yang jauh dihalangi yang dekat. Dalam bahasa Arab, al-qarib yahdubul ba'id atau al-ba'id mahjubun bil qarib. Paham ya? Ini dapat saja dari sini kalau ini sudah meninggal duluan. Kalau ketika ini tinggal masih hidup, ini tentu yang dapat ini mahjub. Paham ya? Al-ba'id mahjubun bil qarib. Al-qarib itu yahdubul ba'idah. Dan itu ada nanti ada bab al-hajib wal mahjub, babul hajib. Anak itu diterangkan di sini, yaitu yusikumullah fi auladikum. Fi auladikum, aulad di sini jamak dari walad mencakup laki dan perempuan, anak kandung langsung dan juga cucu sampai ke bawah. Ya, paham ya? Jadi al-auladikum ini yasmal al-ibn wal bin wa yasmal aidan ibnal ibni wa fisal ibni wa ma asfal. Nah, keduanya li zakari mithlu hadil unsayain. Itu nek di mana nih cara pesantren li zakari iku kedua sing lanang mithlu hadil unsayain utawi sepadane bagiane wong telur. Satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Paham ya? Taruhlah umpamanya ada orang meninggal dunia, ahli warisnya anak laki dan perempuan. Ya, berarti kan kalau dibatalkan dibunuh. Ya, harta peninggalan si mayit berarti kan si bapak atau mungkin ibunya. Warisnya itu mungkin bapaknya, mungkin ibunya, paham ya? Setelah dipotong utang, setelah ditunaikan wasiat, sisa 3 miliar. Sisa 3 miliar. Nah, maka ibu dapat 2 miliar, ibu dapat 1 miliar. Itu amanah di zakari mithlu hadil unsayain. Paham? Jadi apa? 1/2. Atau dengan kata lain, perempuannya dapat separuhnya sebagai laki-laki, laki dapat dobelnya. Paham ya? Ini dipahami di zakari mithlu hadil unsayain. 1 anak laki-laki bagiannya sama dengan 2 perempuan. Berarti apa? Seorang perempuan dapat separuhnya laki-laki. Paham ya? Di zakari mithlu hadil unsayain. Itu jika orang yang meninggal tadi punya anak laki-laki dan anak perempuan. Lah bagaimana kalau yang meninggal tadi anaknya laki-laki tok? Lah itu yang disebut dengan waris asoba. Ya dapat seluruh harta. Dapat berapa? Seluruh harta. Jadi semuanya ahli warisnya hanya Muhammad atau ya Muhammad dapat seluruh harta. Kalau tirkanya ada 3 miliar, ada 3 miliar. Kalau anak laki-lakinya 5, ya 3 miliar bagi 5. Paham ya? Bentuk? Bagaimana kalau yang meninggal tadi ahli warisnya anak perempuan toh? Paham ya? Tidak ada artinya, hanya anak perempuan toh. Nah, ayatnya dari bilang wa ingkan wahidatan falahan nisfu. Nek anak perempuannya 1 dapat separuh. Apa? Separuh. Nisfu berapa? Separuh. Jadi maunya tirkannya jadi 3 miliar, ya anak 1 perempuan dapat 1,5 miliar. Wa ingkan wahidatan falahan nisfu. Wa ingkan namun ono sopo anak perempuan wahidatan siji falaha maka itu kedua wahidah itu dari separuh. Paham ya?
Nah, kalau perempuan, anak perempuannya lebih dari satu berarti 2 atau 3 atau 4 tahun. Paingku dan san bawa kata ini balahu naturusa maka 2/3. 2/3. 2/3. Paham? Jadi saya ulang, anak yang ditinggalkan tadi itu perempuan kok. Nah, itu yang disebut dengan dalil ukur tadi. Berapa fardunya? 1,5, lebih dari 1 2/3. Nah, nek laki-laki tok. Nah, itu namanya asoba. Dapat seluruh harta. Lagi jadi dewe, nek lulu bagi lulu, kalau bagi lulu 5, 10 bagi 10. Lagi campuran. Saya tadi lidzakari lidzakari ono lanang ono wedok. Nah, kebetulannya lidzakari lidzakari sama ya? Halo? Paham? Paham. Anak laki-laki tok, nggak ada perempuannya. Nah, itu namanya waris asoba. Perempuan tok, nggak ada lakinya. Nah, itu namanya dalil urut. Berapa fardunya? Fardunya itu kalau sendiri. Kalau tidak satu 2/3. Doanya itu jelas. Tinggal kewahidatan bahan terusnya paling punesan bapak ngatain kalau guna terutama. Oh balik. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Setengahnya kemana ya kalau misalnya? Nah, itulah pertanyaan yang bagus. Soalnya ini yang disebut ashabul roh. Dikembalikan ke paham ya? Jadi gini, umpamanya ada orang meninggal dunia, ya, meninggal ini mayit ya, Romlah. paham ya? Tidak ada aliran lain, terus romlah tok. Maka romlah ini dapat seluruh harta. Yang setengah itu fardon, yang setengah lagi rotkan. Jadi romlah dalam kasus ini dia ashabul furud tidak sebagai ashabul furud. Paham ya? Jadi romlah dapat seluruh harta dari bapaknya yang meninggal, fardon warotkan. Paham ya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Umpamanya ada orang meninggal dunia, ahli warisnya 2 anak perempuan. Kan ini dapat nomor 3 kan? Pertanyaan yang sudah dikatakan siapa? Ya untuk situ. Kalau nggak ada usaha juga. Kalau ada ini ya diberikan ke sini. Gitu. Ya, nggak ada lain. Wis ono mati ahli warisnya Fatimah dan Zainab. Fatimah dan itu statusnya bintun. Nah itu dapat berapa? 2/3 itu fardon, yang sepertiganya rot. Rot itu balik namanya, dikembalikan. Orangnya itu ashabul rot. Paham? Itu. Nah nanti ada ketentuan. Tentu saja kalau ada ini nggak mungkin ada rot. Sebab ashabul itu menghabiskan seluruhnya. Paham ya? Kalau ada anak laki-laki, nggak mungkin ada. Paham ya? Nek yang meninggal perempuan kok, kalau yang meninggal ahli warisnya perempuan kok kemungkinan nggak ada. Paham ya? Halo? Paham ya? Nah, sudah. Untuk anak, nah bagaimana dengan cucu? Mulai ada ketentuan lain. Nanti, sabar dulu. Nah, ini namanya albar ranking pertama. Ranking ini albar ranking kedua. Ranking kedua ini kemungkinan masuk, kemungkinan tidak. Maksudnya gini, kalau ini masih hidup, jelas ini masuk. Ketika ini meninggal, ini masih hidup, ini masih hidup. Nah,
Nah, ini nggak dapat. Oh, gitu. Paham ya? Ini sudah meninggal, ini masih hidup. Nah, ini nggak bisa mengalami. Makanya nanti ada kebetulan lain. Ya, ini namanya kan bintun. Bintun tidak bisa menghalangi yang seperti benih. Paham ya? Juga tidak bisa menghalangi pintu benih. Kalau ini jelas. Ya, kalau ini masih hidup berarti tidak apa-apa. Kalau ini masih hidup bisa menghalangi ini. Ini nggak bisa menghalangi ini. Paham? Nah, sudah. Ayat An-Nisa penggalan berikutnya wanita bawah ini. Ya, bapak ibu mayit. Untuk bapak dan ibunya mayit. Bawahi itu maksudnya kedua orang tuanya. Berarti bapak dan Ibunya mayit. Berarti untuk ini. Ya. Wali bawahi itu lima hidin masudusu, masing-masing dapat Seperenam. Bapak seperenam, ibu seperenam. Wali abawahi itu lima hidin masudusu mimma tarka ingkana al-walad. Bapak ibunya mayit dapat seperenam jika yang meninggal tadi punya walad. Walad, ingat, walad itu mencakup anak dan cucu, laki dan perempuan. Fa'il lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu. Fa'il lam yakun mawlamun orang ono iku lahu kedue mayit sapa waladun anak. Jika yang meninggal tadi tidak punya walad, wa warithahu abawahu, wa waritha dan mewarisi ing mayit sapa abawahu. Bapak ibu mayit. Artinya ketika dia meninggal, bapak ibu urip. Bapak ibu Urip. Wawan sahabat paling umi itu ibu oleh sepertiga. Ibu oleh sepertiga. Paling umi tulut. Lapaknya itu. Betul sekali. Karena di sini disebut maka bapaknya oleh asoka sisanya. Nah, sekarang saya balik. Ya, ada orang meninggal dunia. Yang ada anak. Nah, ketika ini meninggal, iki diurip, iki ono. Paham ya? Berarti kan ketika ini meninggal dunia kan ahli warisnya Ibu Nun, paham ya? Ini Ibu Nun ya. Terus ini Abun. Ini maka ini dapat seperenam, ini dapat. Itulah makna wali abawaini kulli wahidin masudusu mimma taraka in kana lahu waladun. In kana lahu waladun. Fa illam yakul lahu waladun, fa illam yakun mungkalam corona itu lahu bimait sawaladun. Jika yang meninggal tidak punya anak, pada itu maka ibunya dapat sepertiga. Artinya begini, ada orang meninggal dunia, ahli warisnya ini tok, nggak ada lain, nggak ada anak, paham ya? Maka ini sepertiga, ini sisa kita sobat. Sisa berapa? Jadi semuanya 3 miliar, ini 1 miliar, ini 2 miliar. Semuanya 300 juta, ini 1 juta, ini 100 juta, ini 100. Paham ya? Nah, itu makna berarti apa? Fakilan yang kurang waladun wa walidahu abahu wa ibnuhu sulus. Balik sulus. Itu lanjutan ayat paling enggak dalam ikhwatun
Walaupun jika yang meninggal dunia punya ikhwah ini jamak itu artinya 2 orang lebih, baik syakik maupun liab ataupun liab. Jika meninggal dunia punya ikhwah walaupun sudus, maka ibunya dapat. Ibaratnya begini, ada orang meninggal dunia, ada akun barulah sakit, ada akun liab, ya, kemudian ada umur. Nah, ini dapat seperti amin. Baik enggak ikhwatun walaupun sudus. Kalau saudaranya hanya 1, maka ibunya tetap sepertiga. Nah, akunnya hanya 1, jadi maunya begini, ada akun, ada umur, ini sepertiga. Kalau akunnya 2 kalau lebih, turun menjadi 1. Tahu ya? Kalau saya simpulkan dari ayat ini, semulanya ayat ini kan mereka bagiannya farqul mayyit dan naslul mayyit. Farqul mayyit itu kan berarti ibnun. Nah, ibnun itu asobah. Apa itu asobah? Kalau tidak ada sabul furud, ngambil surah. Nah, kalau ada sabul furud, sisanya. Karena sabul furud tidak urutan. Sabul furud itu kan orang yang dapat bagian pasti. Orang yang dapat mungkin ini. Paham ya? Jadi asobah itu adalah orang yang jika tidak ada sabul furud mengambil seluruh harta, jika ada sabul furud sisanya. Jadi asobah itu tidak mesti sisa. Tadi saya pernah otar meninggal dunia, alirannya Muhammad ini sebagai ibn. Jadi dua. Tidak. Kalau ada sabul furud maka bisa. Paham ya? Nah, asobah itu dalam ilmu faraid ada 3 macam. Ada 3 macam? Nanti ada banyak sendiri. Saya sepintas saja. Ada itu asobah bin nafsi, ada filosofi, ada mahal. Yang dibuat binafsi kan dia statusnya sebagai warisan sobat, seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, itu warisan sobat. Bilghair itu adalah orang perempuan yang dapat asobah sebab saudaranya yang laki-laki. Bintun itu aslinya ada urut. Tapi kalau bintun kubur nanti belum masuk urut. Amin. Ukhtun syakikoh itu juga sabul urut. Tapi kalau ukhtun syakikoh bersama dengan akun syakik maka asal lebih. Amin. Oh bapak, saya ulang gini. Ya. Tangan. Ini kan naik jam setengah. Kalau 2 orang baru 3. Tapi kalau ada bintun ada ibnun, nah maka asobah. Ini yang disebut asobah bil lidakari ini 1, ini 2. Tam. Nah kalau bikin dulu dong, sobat, bikin dong, urut, 1, kumpul, sobat. Paham? Halo? Nah, yang dapat asobah itu 4 kelompok. 4
Ini kelompok pertama, bintun dengan ibnu. Amin. Kelompok kedua, nanti ada apa-apanya. Yang penting istilah ini paham. Nah, kalau ma'al doair itu perempuan dengan perempuan. Perempuan dengan perempuan. Contohnya, bintun lumpur dengan ukun syakiko. Nah, bintun kumpul dengan ukun Syakiko. ini contoh. Bintun di sini dapat berapa? Setengah. Kan memberikan tuan tidak benar. Lah ini asoba mal saja. Asoba mal. Ya berarti sisa itu. Asoba itu kalau ada bulut sisa. Paham ya? Iya. Nah, jadi perbedaannya gini loh. Kalau malu itu perempuan dan perempuan, contohnya seperti ini. Ini artinya ukun syakiko bisa dapat asoba kalau bersama dengan bintun. Ya. Kalau bila itu perempuan dengan laki-laki. Ada 4 kelompok tadi. Ini salah satunya. Kalau ini hanya 2 kelompok. Ini salah satu. Kalau asoba binafsi memang waris laki-laki. Siapa mereka nanti ada pelajarannya. Kalau dengan bintun. Ya, paham ya? Baik binafsi bil ghair ma'al itu kemudian tadi. Kalau bersama dengan satu huruf jelas. Kalau dari satu huruf seluruh serta. Nah, ya, paham ya? Berarti ibnun itu mesti asoban. Kalau enggak binafsi ya bil. Binafsi berarti kan ibnun toh, enggak ada betul itu. Iya. Sendiri atau 2 orang atau 3 orang, 10 orang tetap binafsi namanya. Dia bil ghair jika ada begitu. Hah? Berarti bintun itu dengan 2/3 dan bil ghair. Asal bil. Kalau ada bintun ada ibnun dan bil ghair. Asal bil ghair. Mana? Tidak ada ibnun. Kalau sendiri tengah lebih dari 1, 2/3. Ini sama apa? Pulang semua deh. Saya paham. Ya, paham. Artinya gini loh. Semua pelajaran ini paham mesti apa dulu. Paham ya? Saya nggak pernah menghafalkan tapi paham, tinggal bisa menerangkan. Ya, paham. Belajar nahwu ya mesti paham. Belajar sholat ya mesti paham. Pelajaran apapun. Ya mungkin ketika anak-anak kita disuruh menghafal guru, kaitannya dari guru, saya ini hafal siapa boleh, nanti akan paham. Nah, karena anda sudah dewasa semua, sudah masukkan, kalau saya dihafal, yang penting Paham. Paham ya? Nah, jadi bintun. Kalau ada ibnun asoba bil tidak ada ibnun nah ijen setengah lebih dari 1, 2. Ayat itu tadi uji novi auladikum lidah dari makin kaya paling bulan san bahwa nadai baru naduka mata mainkan wahidatan bahan bisa ya. Nah, itu ibnun dan nah, sekarang apa namanya? Aslul mayit, ya. Aslul disebut abun bapak mayit. Ini
kadang-kadang dia sebagai asbabul furud, kadang-kadang asobah. Kadang-kadang, jadi kalau ada bapak, ada anak, bapak mesti pertama. Ketika ada anak, itu berarti sebagai asbabul furud. Maksudnya gini, kalau ada orang meninggal ya, alirannya bapaknya dan anaknya. Perdolangan ini kan? Gak mungkin dua-duanya asbab. Nah, kalau seperti ini seperti ini sih sisanya. Asbab bina sih ya, banget. Sisa. Biasanya itu makin. Makin mana sih? Sisa. Berapa sisanya? Sisanya kalau 3 kilo. Ya, jadi kan seperenam. Sisanya? Sama. Ini artinya kalau tirkanya itu 6 juta, ini 1 juta, ini 2 juta. Paham ya? Nah, kalau begini, bagaimana? Nah, ada abul. Nah, ini asbabul furud setengah, ini sisa. Jadi bapaknya, oh enggak, tetap seperenam, apa? Ini tetap seperenam. Seperenam dan sisa. Seperenam dan sisa. Ya. Karena ayatnya wali abawahi li kulli wahidin sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Tetap tidak seperenam. Nah, kalau sisa 3 lebih. Ya. Ini kan masih ada sisa kan? Ya. Ya masih. Taruhlah seandainya 60 juta, ya kan? Ini 10, ini 30. Betul kan? Masih sisa 20. Nah, untuk apa? Bapak itu posisinya bisa menjadi asobah, bisa menjadi asbabul. Kalau kasus ini jelas asbabul fardhi. Dapat pernah. Kalau kasus ini dia asbabul fardhi dan juga asobah. Iya. Kalau umpamanya atok nggak ada liwat lain ya jelas seluruh atas. Ya, asobah namanya. Paham ya? Atau begini semuanya, ada ab, ada pun sakit. Ya, ini kan bapak ibu dulu ya. Dua-duanya aliran asobah. Nggak mungkin dua-duanya dapat. Nah, kasus ini ab yang menang. Ini makhluk. Ya, makhluk. Bapak lebih kuat daripada saudara. Ya. Jadi abun kalau menurut Al-Quran tadi, kalau nggak sepertiga, akan di kurang dari 3. Sepertiga. Ya. Nah, kalau nggak 1/6, bahkan sepertiga ini ada 2 macam. Ada sepertiga dari tirka, ada sepertiga dari sisa yang disebut dengan tulutul baki. Ada tulutul tirka, ada tulutul baki. Nah, tadi ayatnya ini dapat 1/6 jika yang meninggal ada walad. Tadi walid abawai di kulli wahidin masudusum ma taraka in kana walad. Ya. Terus ayat berikutnya wa baingkan suatu barang sudut. Kalau nggak punya. Jika ada saudara ini juga dapat 1/6. Wali apa tadi? Baingkan ikhwatun jamak. Maka para ulama menafsiri nek saudaranya 1 tok tetap 1/3. Nek saudaranya itu 2 atau lebih
turun jadi 5. Turun berapa? 1/6. Nah, sulus itu ada istilah sulusul mal atau sulusul dirham atau sulusul dirham. Ada sulusul bagi, sepertiga dari sisa maknanya. Sulusul bagi itu sepertiga dari sisa. Kalau sulusul mal sepertiga dari harta waris. Nanti akan saya berikan waktu yang akan datang. Ini waktunya Jam 5. Sembilan 15. Ya, maka saya terangkan supaya tentang. Nanti juga ada penjelasan ulang. Ini kan baru membahas yang belum dan baru ini juga belum ini. Ya. Nah.